Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan merupakan harapan dari setiap manusia dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Dia ingin selalu meraih yang namanya kebahagiaan tersebut. Namun yang berbeda sudut pandang, arti makna kebahagiaan. Ada yang memberikan makna kebahagiaan itu berupa hal-hal yang bersifat materi. Kita harus punya uang banyak, rumah yang megah, mobil yang mewah. Ada yang berpandangan bahwa kebahagiaan itu adanya sebuah rasa dalam hati. Ketika dia bisa senang dengan sesuatu yang murah, sesuatu yang sedikit, ketika dia bisa bahagia dengan sesuatu yang minim, untuk apa? Mencari kebahagiaan yang lebih banyak lagi, kebahagiaan yang lebih melimpah lagi. Karena dengan sesuatu yang sedikit dia sudah bisa merasakan kebahagiaan. Dan lain sebagainya, bermacam-macam perspektif orang tentang makna kebahagiaan. Bagi seorang muslim, tentu yang diharapkan bukan hanya kebahagiaan dunia saja, namun juga kebahagiaan akhirat yang dia ingin raih. Yang terpenting dari sikap seorang muslim, jangan hanya terfokus untuk mencari kebahagiaan akhirat, namun juga dia harus juga mencari kebahagiaan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtagu fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah anugerah Allah berupa kebahagiaan di akhirat dan jangan lupa bagian kalian dari sebagian dunia. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita dengan menggunakan wabtagu. Ya. Ada fi'il amr di sini, ada kata perintah. Wabtagu fima ataqallahu min daril akhirah. Carilah anugerah Allah berupa kebahagiaan di akhirat. Berarti di sini ada penekanan lebih agar kita fokus dalam kehidupan ini mencari kebahagiaan akhirat. Ketika menyinggung masalah dunia, Allah hanya mengatakan wala tansa. Jangan lupa bagianmu dari urusan dunia. Dan pun Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat dunia Allah awali dengan huruf min. Minad dunya, dalam arti sebagian dari dunia. Jangan kamu lupa bagianmu dari sebagian dunia. Jadi tetap dalam urusan akhirat Allah perintahkan kita maksimal. Dalam urusan dunia Allah hanya mengatakan jangan lupa. Kau punya anak, kau punya istri, mereka butuh nafkah, butuh sandang pangan dalam kehidupan mereka di dunia ini. Namun tetap kau harus fokus dengan akhiratmu. Sampai Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu sebuah keyakinan, yakni kematian. Bahkan dalam ayat yang lain urusan akhirat Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Bergegaslah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa, yang luasnya melebihi langit dan bumi. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun
dalam kehidupan nyatanya pengamalan kita tentang ayat ini berbeda jauh. Kita lebih terfokus kepada urusan dunia tanpa lebih fokus dengan urusan akhirat kita. Berapa banyak waktu sholat yang kita undur-undur dalam hidup kita? Nanti. Berapa banyak ibadah yang kita lalai di dalamnya? Berapa banyak ketaatan yang kita lalai di dalamnya? Bahkan maksiat pun kita kerjakan dalam kehidupan kita lebih dibandingkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah anugerahkan kami hasanah dunia, kebaikan dunia, dan hasanah akhirat, kebaikan akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Itu selalu doa kita. Minta kebahagiaan dunia, minta kebahagiaan akhirat, minta diselamatkan dari api neraka. Tapi nyatanya dalam hidup kita lebih fokus pada urusan dunia tanpa memedulikan urusan akhirat kita. Padahal kita pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di akhirat. Dikatakan oleh para ulama, manusia di zaman sekarang ini mereka lebih cenderung sibuk, susah, gelisah dengan urusan yang sudah ditanggung sama Allah dibanding dia sibuk, susah, gelisah pada urusan yang belum ditanggung sama Allah. Apa urusan yang sudah ditanggung? Dunia kita. Dunia kita sudah ditanggung sama Allah semenjak kita dalam rahim. Bahkan sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 40.000 tahun. Alam semesta dan seisinya belum diciptakan, Allah sudah menuliskan qada dan qadarnya. Ketika kita di umur 4 bulan dalam kandungan, Allah perintahkan malaikat untuk menuliskan 4 hal. Allah tuliskan nasib kita baik apa tidak. Allah tuliskan kapan kita meninggal. Allah tuliskan amal kita ini gimana di dunia ini. Allah tuliskan rezeki kita. Sudah ditanggung. Ya. Namun urusan akhirat tidak ada yang tahu semuanya. Selama kita masih hidup, berarti rezeki kita masih ada. Tapi kalau sudah meninggal, berarti rezeki kita udah habis. Nah, urusan akhirat, siapa yang bisa menjamin bahwa istighfar kita tadi malam diterima sama Allah? Siapa yang menjamin tasbih kita tadi malam diterima sama Allah? Bahkan tadi subuh kita ini, siapa yang bisa menjamin diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Tapi kita kadang-kadang masih nyantai aja. Ya. Merasa bahwa kita ini ahlu surga. Ya, dengan ibadah yang begitu maksimal, dengan ketaatan yang begitu maksimal. Yang lain mah nggak ada apa-apanya dibandingkan saya. Kita nggak punya dosa riba, kita nggak punya dosa zina, kita nggak punya dosa khianah, korupsi, tapi kita punya dosa yang tanpa kita sadari merasa lebih baik daripada orang lain. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih artinya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal termasuk kebahagiaan seseorang. Perhatikan 4 hal ini. Ada nggak pada diri kita? Kalau ada, insya Allah kita termasuk orang yang bahagia sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, zaujatuhu salihah, istrinya yang salihah. Nah, ya, istrinya yang salihah. Mafhum mukhalafahnya, ya suaminya yang saleh. Ya, kita punya istri yang salihah, istri pun punya suami yang saleh. Itu udah kebahagiaan pertama, tanda-tandanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayun nisa khair, wanita yang baik itu yang bagaimana ya Rasulullah?
Maka Rasulullah menjawab, antasurrahu idza nadartaha. Kau melihatnya nyenengin. Kau melihatnya nyenengin. Senang banget sama engkau. Apa ketika dia melihat engkau selalu nyenengin, ngebahagiain. Ya. Bukannya ngenekin, ya. Bukannya bikin susah. Ngelihat istri makin sumpek, bukan. Ya, ngelihat istri makin senang, makin betah di rumah, ogah kemana-mana. Pengennya selalu dekat istri aja. Ya. Bukan di hari-hari pertama nikah saja. Ya, sampai seterusnya sampai saat ini. Istri kita selalu nyenengin, ngebahagiain. Ya, jadi walaupun usia sudah lanjut, tetap perhatian kita terfokus kepada istri kita. Nyenengin kita lihat. Itu yang pertama. Kemudian Nabi juga mengatakan antuti'ahu fima amara. Yang kedua, nurut kalau kau perintahin. Ya, kalau kau suruh ini, suruh itu, nurut. Ya, nggak banyak, nggak membantah, nggak ngelawan, iya aja. Itu yang pertama. Karena apa? Karena taatnya perempuan, ya, itu sama dengan taatnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah agar istri taat sama suami bukan kemauan suami, tapi kemauan Allah. Maka perempuan ini kalau ingin masuk surga gampang banget. Nabi udah bilang 4 aja dijaga, masuk surga dari pintu mana aja. Salat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dijaga, nurut sama suami, jaga kehormatannya. Perintah nurut sama suami, perintah dari Allah. Berat memang, karena perintah Allah tuh nggak ada yang ringan, nafsu nggak ada yang mau. Ya, nafsu nggak ada yang mau melaksanakan perintah Allah, apalagi untuk nurut sama suami. Ini berat. Ya, butuh proses memang ya. Kemudian yang ketiga, tanda wanita saleh apa? Rasulullah mengatakan anna tukhalifaka fima yagrah fi nafsiha aw mali. Yang ketiga, enggak berselisih dengan kamu terhadap hal yang dia enggak suka, baik pada dirinya atau hartamu. Ya. Kamu kurang perhatian dengan dia misalkan. Kamu kurang sayang dengan dia, tapi dia tetap sabar, ikhlas, nerima, karena ini amanat dari Allah sebagai pintu surganya. Atau dalam hartanya, suami kerjanya enggak seperti suami tetangga sebelah, ya. Kantoran misalkan tetangga sebelahnya, pengusaha misalkan, tapi dia hanya karyawan, itu pun obek misalkan, ringan sekali kerjanya, untuk makan sehari-hari pun masih kurang, ya, tapi dia ikhlas, dia nerima apa yang diberikan suaminya dari harta, dia ikhlas, dia nerima, ridha, tidak bertentangan, tidak mau berselisih dengan suaminya, dia ikhlas. Nah, itulah ciri wanita yang saleh. Suami pun bagaimana? Kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian wahai para suami, para bapak, adalah orang yang terbaik buat keluarganya. Dan dalam hadis ini ada kabar gembira. Ada 4 kabar gembira buat orang yang berbakti sama orang tuanya. Ini dengar. Ya, dalam hadis ini ada kabar gembira buat orang yang berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama,